Teman-teman, hari ini ya, dalam 1 minggu lalu saya beli Alkitab. Karena Alkitab saya ini tulisannya kecil-kecil. Nah, ini mata saya nggak bisa lihat, terlalu kecil bro. Jadi kita beli yang hurufnya besar-besar. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, permulaan pengetahuan. Orang berakal, budi yang baik. Nah, ini hurufnya lumayan besar. Saya bisa baca ya. Saya bisa baca. Jadi sebenarnya semata saya ini udah mulai jadi saya tujuan membeli kitab suci ini yang hurufnya besar-besar ini supaya saya mau meneliti dari awal lagi ya. Saya waktu umur 10 tahun, 11, 12 itu ya, 10 tahun ya, 11, 12 itu saya udah mulai dari situ, udah baca ini dari awal sampai akhir itu 4 tahun waktu masih remaja. 4 kali putar balik dari awal sampai selesai itu 4 kali waktu saya masih remaja. Nah, setelah saya udah dewasa umur 20 ke atas itu 1 kali. Nah, kemudian saya melakukan penelitian ini atau pencarian Tuhan itu ya tinggal diingat-ingat saja ayat-ayat apa saja yang kira-kira itu masih ada di otakku. Nah, itu saya hubung-hubungkan. Nah, kemudian sekarang saya ulangi dari awal. Karena saya merasa bahwa pencarian saya ini udah hampir menemui, sebenarnya udah menemui titik terang. Nanti tunggu saja video terakhir. Saya akan mencari tentang Tuhan Yesus itu bagaimana, daging manusia Yesus itu bagaimana. Apakah Tuhan itu hanya rohnya, atau dagingnya juga Tuhan atau Allah itu ya. Jadi sebenarnya menurut hasil pencarian saya, kesimpulan finalnya itu dagingnya itu Allah. Jadi sebenarnya ketika saya mengatakan dagingnya itu Allah, sebenarnya saya hanya mempertegas rumusan pengakuan Petrus. Petrus kan mengatakan anak manusia adalah anak Allah, ya kan? Itu berarti anak manusia itu adalah Allah. Nah, saya cuma mempertegas sedikit saja dengan mengatakan daging manusia Yesus itu Allah. Jadi bukan hanya entitas, tapi juga atribut yang melekat, itu Allah. Nah, itu. Saya cuma mempertegas itu, hanya pembuktiannya itu butuh bertahun-tahun. Pencariannya itu butuh bertahun-tahun. Dan karena itu saya sebelum menyelesaikan teks daripada buku yang akan saya buat ini, saya harus membaca kitab suci lagi dari awal sampai akhir. Kemungkinan tiap hari 1 pasal saja. Ini ada yang telepon. Halo. Oh ya, oke, tunggu sebentar ya. Oke.
Jadi kemungkinan itu saya baca, karena ini tujuannya baca untuk meneliti. Saya usahakan satu hari itu cukup satu pasal, dan satu pasal itu saya renungkan, ya bila perlu satu pasal 2-3 hari, karena saya harus merenungkannya secara detail, secara dalam, secara deep, ya, gitu ya, supaya kita benar-benar paham tentang dalam satu pasal itu apa yang dibicarakan. Seperti Roma 3:23 itu. Jadi kalau orang sekedar baca, ya mereka hanya paham sedikit, bahkan paham sedikit itu justru tidak paham. Begitu. Jadi kita harus masuk ke dalam jantung daripada ayat itu, baru bisa memahami apa yang dimaksud oleh ayat itu. Tuhan Yesus memberkati. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Putra Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya layani orang dulu ya. Nah ini cara mati ini gimana?